Tanda-tanda meledaknya economic bubble. Sejak krisis moneter 1998 yang menyebabkan pergantian rezim, ternyata ekonomi Indonesia berjalan di tempat. Memang banyak infrastruktur dibangun, tapi uangnya dari utang luar negeri. Tak heran jika utang luar negeri terus menggunung. Sementara rakyatnya tetap saja dalam nestapa. 10 tahun pasca krisis yang melahirkan era reformasi, Indonesia kembali diterpa krisis ekonomi pada tahun 2008. Dan sekarang di tahun 2020, krisis itu menghantui di depan mata. Wabah corona telah menghentikan berbagai kegiatan ekonomi. Krisis demi krisis ini ternyata bukan hal yang baru, hanya mengulangi saja apa yang terjadi sebelumnya. Mengapa? Ternyata faktor-faktor yang menyebabkannya sama. Pertumbuhan ekonomi kapitalisme adalah pertumbuhan ekonomi yang semu, palsu, karena hanya berputar-putar dari kertas uang, uang digital, dan kertas saham. Tidak ada nilai ekonomi realnya, kecuali hanya sedikit, dibanding dengan perputaran di sektor non-realnya. Sistem uang kertas ini merupakan salah satu akar kerapuhan kapitalisme. Mengapa? Pasalnya uang kertas sesungguhnya mempunyai kelemahan mendasar. Antara lain selain terkena inflasi permanen, di samping itu uang kertas jauh dari nilai keadilan, fairness, lantaran nilai-nilai intrinsiknya tidak sama dengan nilai nominalnya. Pertumbuhannya itu ibarat balon udara yang cepat menggelembung, bubble economic, tetapi dalamnya kosong, tidak berisi, sehingga sangat rentan untuk meledak. Hanya karena isu yang kecil saja, balon ekonomi ini bisa meledak sewaktu-waktu. Sistem ekonomi kapitalis ini menumbuh suburkan ekonomi non-real, yang nilai transaksinya jauh lebih besar dari ekonomi real. Terjadi pula kesenjangan dan penumpukan modal pada segelintir orang. Majalah The Economist dalam analisisnya terhadap krisis menggarisbawahi pandangan tersebut. Penumpukan kekayaan dan bencana adalah bagian dari sistem keuangan barat. Sistem kapitalis dibangun atas dasar kerakusan para pemilik modal, memiliki peran besar dalam mencaplok kekayaan milik rakyat. Mereka tidak pernah puas terhadap produksi yang mereka hasilkan dan tidak pernah puas terhadap perilaku konsumtif mereka. Krisis ekonomi tak akan menghancurkan sistem kapitalis itu sendiri. Mereka akan selalu mencari jalan tambal sulam guna memperbaikinya. Krisis ekonomi global yang terus berulang kali terjadi adalah konsekuensi logis akibat penerapan sistem ekonomi kapitalis di seluruh dunia. Selama sistem ekonomi kapitalis itu terus digunakan, maka selama itu pula krisis akan terus terjadi. Sebab cacat sistem itu akan terus terpelihara. Menarik apa yang dikatakan Gerald Friedman bahwa, dan yang lebih penting lagi, sebuah sistem kapitalis atau sistem sosial apapun hanya bisa dihancurkan oleh sistem yang berlawanan yang didukung oleh munculnya kelas-kelas dalam perekonomian. Sistem ini akan hancur bila ada sistem alternatif yang melawannya. Dan itu tidak ada lain hanyalah sistem Islam yang dibangun atas dasar pondasi yang kuat, adil dan melindungi seluruh umat manusia.